Oke Mas, jadi mungkin sebelum mulai sharing session saya coba kenalan dulu. Mungkin beberapa kali sih sebenarnya saya udah pernah sharing session sama teman-teman di sini di Fokus. Cuman tapi dulu mungkin nggak pernah ada kenal-kenalan gitu ya, karena waktu itu juga di awal-awal itu kan teman-teman sendiri semua gitu, sendiri udah kenal semua gitu kan. Mungkin teman-teman sekarang apa namanya gue yang baru, jadi gue aku mau coba kenalan dulu. Searchnya udah kelihatan ya. Ini CP saya cuma diambil dari ini aja, cuma diambil dari LinkedIn. Nama saya Muhammad Arif Sawi dulu, biasanya dipanggil Arif. Kaitan saya dengan, tapi sebenarnya dulu saya bekerja di rumah sakit, jadi saya mulai jadi programmer itu di rumah sakit Kota Semarang, sekarang ada di RSUM, itu dari 2011 Desember sampai Februari 2015. Kemudian jadi pindah ke Jakarta, masuk ke Cipto dari April 2015 sampai bulan Juli 2019. Habis itu pindah nggak di rumah sakit, kita coba nyobain di waktu itu masih startup ya, namanya di Tokopedia, dari Agustus 2019 sampai Juli 2021. Habis itu kosong 4 bulan, cobain freelance di web developer, tapi nggak keluar lama. Habis itu dari bulan Juli masuk ke Telkom sampai sekarang. Ya, terima kasih dari saya. Oke, mungkin setelah ini masuk ke materi. Uh, jadi kalau saya memang untuk sharing session sudah tidak bisa lagi kalau menyampaikan materi-materi seputar masjid, karena mungkin sudah gitu dari 2019 sampai sekarang mungkin hampir 5 tahun ya, 5 tahun sudah tidak itu dengan bidang rumah sakit. Jadi mungkin kemarin karena diminta sama Mas Kantis juga, saya coba sharing seputar untuk meneliti yang ini. Kali ini saya mau nyoba sharing tentang bola. Sebenarnya sih saya yakin resource di internet sekarang udah banyak banget tentang Google Language gitu ya. Karena uh, ini salah satu biasanya lagi naik daun, dan biasanya kalau di apa namanya startup yang mulai berkembang, yang sudah mulai besar proyeknya, biasanya beralih ke bahasa. Nah, mungkin saya cuma bakal cerita sedikit kenapa kenapa sih Pak, kan aja mulai dari sejarah ulang dulu Mas. Ini saya ambil dari apa tutorialnya program sama. Jadi sebenarnya Golang itu adalah bahasa yang dibuat oleh Google dengan dasar pemrograman bahasa C. Jadi dari C kemudian dikembangkan jadi ini dari Golang. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang sangat baru. Jadi kalau mungkin yang sudah biasa pakai C bakal lebih cepat sih, lebih familiar dengan Golang. Karena di sana juga ada, kalau yang khas kayak investasi kan kayak misalkan pointer gitu. Pointer di sini ada juga. Kalau misalkan bilang hazmat di sini juga ada. Jadi banyak hal yang seperti. Nah sebenarnya si Golang itu dibikin awalnya untuk sistem. Jadi uh, dibikinnya tuh bukan bahasa pemrograman yang kayak PHP atau kayak Python gitu ya, atau mungkin JavaScript yang memang tujuannya udah untuk web atau untuk sesuatu yang general. Pada awal dibuat untuk sistem. Jadi kalau melihat produk-produk awal yang dibuat pakai Golang itu biasanya pakai penyebabkan ke sistem. Contohnya itu internet, Prometheus, CockroachDB, dan kalau ada yang blockchain, si Ethereum itu juga pertama kali menggunakan bahasa Golang. Jadi kalau browsing namanya Go Ethereum atau disingkat Get, itu dibikinnya pakai Golang.
mulai tahun 2011 itu Golang mendapatkan popularitasnya karena digunakan untuk membuat Docker. Docker sendiri sekarang merupakan sebuah tools yang sudah sangat populer. Hampir hampir setiap tempat saya mampir buat ini ya, buat bekerja, pasti ada tools yang digunakan menggunakan Docker gitu. Contoh, biasanya digunakan untuk simulasi sih, untuk menjalani database. Biasanya juga untuk menjalani aplikasinya. Ini biasanya berlaku untuk yang ingin lintas platform. Seringkali kalau misalkan kita pakai JavaScript gitu ya, kalau saya biasanya kan dulu sebelum di film atau sekarang pun juga masih ya, sambil juga saya di JavaScript itu kalau jalannya di Windows sama di Linux sama di Mac kadang ada hal yang beda. Nah kalau misalkan dipakai Docker itu biasanya behaviornya bakal lebih bisa berkembang. Sejak saat itu Golang jadi populer. Puncaknya ya kira-kira beberapa tahun terakhir ini. Salah satunya adalah keberhasilan tahun di Indonesia itu keberhasilan Gojek yang waktu itu kalau nggak salah udah jadi lembab banget kan waktu itu. Apakah nggak tahu. Sama Tokopedia. Kalau Tokopedia itu awalnya pakai Pro dan total itu kemudian dipindah ke Go. Ini jauh produktivitasnya jauh lebih cepat. Nah, saat ini si Golang ini itu lebih populer digunakan untuk backend API. Walaupun sebenarnya di awal digunakan untuk sistem, tapi sekarang tuh lebih populer digunakan untuk bikin web ya, tapi yang API aja. Gitu. Apakah Golang tidak bisa digunakan untuk full stack? Bukan, Golang bisa juga digunakan untuk full stack. Jadi kalau misalkan mau pakai front end-nya langsung gitu sama Golang, juga bisa sebenarnya. Tapi si Golang ini lebih populer untuk melakukan backend saja. Jadi baru itu dari Golang. Cerita dari Golang yang saya tahu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau next dulu. Saya next dulu ya. Nah, apa sih kelebihan dari Golang yang membuat dia kemudian jadi populer? Yang pertama, Golang itu sangat sederhana. Jadi kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa sebelumnya, dari sisi kan kemudian ada lahir C++, ada Java, kemudian ada Java, misalnya gitu ya. Nah, dibandingkan dua bahasa tersebut di zaman itu Golang sangat sederhana. Jadi kalau orang belajar Java harus belajar OOP. Kalau orang baca C++ juga harus OOP, walaupun ada campuran fungsi namanya. Nah, si Golang ini mengusung satu konsep yang sangat simpel. Dia nggak OOP, nggak OOP, dia juga nggak fungsional, dia juga nggak apa ya struktural. Yang penting simple dan gampang. Bahkan struktur filenya aja tuh tidak ditentukan gitu. Jadi misalkan mau bikin satu file sendiri satu kemudian bikin semua aplikasinya di situ jadi panjang sampai 1 juta baris pun sebenarnya bisa. Jadi nggak seperti bahasa yang lain yang kemudian harus dengan susunan seperti ini. Kalau misalkan di Java kan harus ada SRC-nya gitu. Kalau di C lupa itu ya mirip-mirip kayak gitu lah ya. Yang kedua, zaman dari zaman berubah dari arsitektur prosesor yang dulunya cuma ada satu core gitu kan, kemudian dari 2 core bertambah sampai 2 core. Dan sekarang kan sudah banyak sekali core-nya dalam satu prosesor. Nah, ini membutuhkan tools untuk bisa memanfaatkan semua core-nya. Kan nggak lucu juga ya, kita punya program kencang, tapi jalannya cuma di satu core aja. Ini ada contohnya nih. Ini kalau pakai JavaScript, Node.js itu namanya. Node.js itu
cuma bisa jalan secara default. Secara default dia cuma bisa jalan di satu core aja. Jadi kalau kita bikin aplikasi bagus pakai Mac gitu, jalannya di core satu core itu aja. Jadi kalau misalkan punya komputer dengan 8 core, ya yang 7 nganggur gitu. Nah, si Golang ini bisa ada toolsnya yang bisa untuk melakukan trading dalam bagian. Kalau di istilah dalam programmingnya concurrency programming. Kalau toolsnya namanya biasanya namanya Unity. Kemudian Golang ini meniru Java menggunakan garbage collector. Jadi kalau ada yang pernah programming dalam C atau C++, untuk membuat sebuah variabel itu harus mengalokasikan memorinya, dan apabila tidak dihapus maka dia bakal ada di situ seterusnya. Jadi sangat riskan dengan adanya memori. Tapi di balik itu si Golang juga membuat lebih efisien si garbage collectornya. Karena kalau di Java garbage collector itu cenderung lebih berat karena dia membawa satu virtual machine sendiri. Nah, jadi kenapa dia populer? Karena dia pakai garbage collector, udah nggak mikirin lagi bikin variabel misalnya apa aja. Tapi di sisi lain dia garbage collectornya juga nggak berat. Terus ada yang lain lagi, yaitu bahasa pemrograman yang sedang naik daun ya. Jadi ini nggak usah dibahas ya. Sedang populer gitu. Jadi kalau nyari resource-nya tuh sekarang gampang gitu. Resource dalam artian mungkin resource atau mungkin komunitasnya gitu kalau mau tanya-tanya. Kemudian compilernya itu cukup cepat gitu. Kalau menurut saya sih ini salah satu yang paling cepat kalau bandingin antara saya sama yang dari compile itu kan pakai tinggi banget, pakai C++, Lamina, pakai Golang, mudah Univers juga, tapi ini termasuknya paling cepat. Selain itu, tools development-nya itu juga simple dan lengkap. Jadi kalau biasanya kita development gitu harus ngumpulin tools sendiri gitu, banyak gitu kan. Nah, kalau Golang itu ketika kita install Visual Studio Code bisa langsung ditawarin kalau Golang dan dia langsung install semuanya. Oh, enak banget. Nah, salah satu kelebihan toolsnya itu dia bakal cukup cerdas untuk mengenali package apa yang dia pakai dan package apa yang tidak dipakai. Jadi kalau nggak dipakai, dia bakal otomatis terhapus. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya kita suka rapiin gitu ya. Ini berapa sih, indenya berapa sih, indenya berapa sih. Nah, ini nggak perlu. Jadi biasanya dia akan langsung ini. Dia akan langsung dirapikan. Oke. Nah, ini misalkan saya contohin, ini kebetulan ada aplikasi pakai Golang dari teman-teman ini di freelance. Nah, itu misalkan kita kan suka, ini indiannya berapa sih gitu. Nah, kalau pakai Golang itu pakai toolsnya biasanya kita misalkan kita kananin gitu ya. Lepas itu kita save gitu, dia bakal balik lagi. Udah langsung ke format. Nah, misalkan kita yang REST ini kita hilangin semua. Ketika kita save, ini bakal hilang langsung. Nah, jadi tidak ada dependensi yang apa ya, tidak ada dependensi yang berlebihan gitu. Kalau nggak kepake ya otomatis kehapus gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah dikompil gitu ya, ketika sudah dikompil, kalau biasanya kalau kita pakai Java atau dulu VB gitu masih banyak ketergantungan dengan DLL gitu ya.
Kalau yang .NET kan juga harus install .NET dulu gitu kan. Harus install apa sih? Misalkan ada butuh koneksi, install lagi gitu. Nah, kalau di sini tuh enggak. Enaknya ketika dia udah di compile, itu tinggal binary ini jalanin, udah oke gitu. Jalan, nggak perlu mikirin apa-apa lagi. Itu kelebihannya. Makanya eh, sangat simpel lah ketika udah jadi. Sangat simpel buat di codingannya, sama sangat simpel ketika dia apa namanya sudah jadi. Jadi kalau DevOps kali ya mungkin ya istilahnya mungkin untuk DevOps-nya untuk deploy gitu jauh lebih gampang lah, nggak banyak mikirin macam-macam. Oh ini butuh apa install package ini nih gitu. Butuh package ini nggak, ini nggak perlu sih kalau dari gue lah. Ketika udah dikompil jadi cukup dikirim binary-nya, jalanin, jalan. Bahkan ketika dia compile, eh, kita bisa langsung memilih dia compile di arsitektur apa. Misalkan mau ke Linux bisa, ke Windows bisa, ke Mac bisa, atau berdasarkan ini apa prosesornya. Kan ada yang biasanya apa AMD 64, terus apa lagi ya ARM gitu-gitu. Itu bisa. Itu dia bisa langsung. Jadi nggak perlu ganti mesin kalau mau jalan. Misalkan saya codingnya di Linux, terus kemudian engine-nya servernya pakai Windows gitu, saya harus compile dulu di Windows nggak perlu. Kita bisa di compile di Linux dan sebaliknya. Itu salah satu kelebihan. Untuk selanjutnya, eh, aku akan bahas beberapa hal yang unik saja dari tulang. Jadi bukan kalau misalkan kita mau bahas dari ujung ke ujung nggak bakal ini ya, nggak bakal ada waktunya. Terus resource-nya juga sebenarnya udah banyak lah di internet. Nanti aku share di bawah kalau mau belajar ulang. Ini aku akan share beberapa hal yang unik aja. Nah, kalau di Golang tipe datanya itu statik. Jadi ini termasuk yang statik tipe data. Kayak pemrograman yang biasa lah yang copilot ya. Kayak misalkan VB6 aja ya juga kayak gini, VB6. Terus apalagi ya TypeScript mungkin kalau yang beritanya JavaScript, bahasa C, bahasa apa Java. Pokoknya intinya bahasa-bahasanya static typing itu kayak gini, mirip lah gitu ya. Ada integer, ada float, ada string, ada boolean. Nah, yang agak unik itu di integernya itu ada dua dibagi. Jadi ada integer dan uin, uin, gitu, uin. Jadi kalau integer biasa itu bisa negatif, kalau uin itu nilainya positif. Sisanya kayak float, string, boolean itu sama. Nah, sedikit beda lagi, sedikit beda itu ada di kompleks data type-nya. Ini data type-nya itu ini yang biasa lah ya, yang ini kan biasa dipakai lah, udah tahu. Nah, ada yang berbeda di sini, array sama lah, array itu di mana-mana ada. Slice, slice itu kayak array, cuman cara selectnya pakai kurung biasa, kurung buka, kurung tutup gitu. Maps, maps itu kalau di PHP itu kayak objek, kalau di JS itu kayak objek, kalau di apa ya mirip gitulah hashmap gitu ya. Kalau di bahasa C itu disebutnya hashmap kalau nggak salah. Kalau di Java juga kayak gitu deh. Nah, yang beda tuh di struct. Nah, kalau struct ini spesial nih khusus cuman ada di Golang aja. Tapi struct ini kalau dianalogikan itu mirip dengan kalau di TypeScript itu objek. Sebenarnya kayak objek itu. Nah, dulu. Kayaknya mungkin ini bisa dicari resource-nya lah lebih mudah dibaca di resource kan. Nah, eh di sini how to learn Go. Ini resource-resource yang coba saya cari, sudah saya temukan. Ini biasanya saya belajar dulu dari sini juga salah satunya ya. Pertama kali saya belajar itu dari bukunya Mas Noval Agung. Ini keren banget bukunya, lengkap banget dan gratis, bisa dibuka di webnya ini. Versi PDF-nya ada, gitu kan. Ini ada. Ini oke banget sih. Pertama kali saya belajar Golang itu waktu saya masih di Cipto.
Terus saya belajar dari sini, kemudian saya bikin satu service waktu itu buat bikin real time web. Jadi pakainya apa ya? Buat web socketnya gitu. Waktu itu memang masih tren apa apa namanya? Socket.io gitu ya, socket.io gitu. Tapi saya nyobain solusi dari Golang ini dan ternyata alhamdulillah lebih ini ya, lebih mudah, lebih stabil juga. Terakhir kemarin saya main ke sana kayaknya masih masih dipakai sih kemarin. Tapi ya masih oke lah gitu. Terus saya coba tanya lagi, Mas suka rewel nggak gitu sama yang bagian operasionalnya? Nggak pernah Mas itu. Kalaupun rewel katanya di restart sekali udah beres gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini desainnya juga bagus banget. Itu uh, di Udemy ini biasanya kalau lagi promo ini biasanya Mas Kurniawan ini ya, ini dermawan banget programmer zaman now ini biasanya dia suka bagi-bagi di Discord itu harganya cuma 99.000 untuk selengkap ini. Jadi ini termasuk salah satu yang paling lengkap kalau saya lihat ya. Ini berjam-jam ini. Kalau dilihat ini aja yang dasar aja 7 jam gitu. Sisanya ini ada yang gue rutin 3 jam karena gue rutin cukup banyak ini ya. Cara connect ke database ini dicontohin SQL terus intinya banyak. Ini biasanya cuman kalau mau beli 99.000 kalau pas lagi event ya. Ini juga bagus banget. Terus kalau mau yang resmi aja itu ada di sini nih dari website Go-nya sendiri. Tapi kalau ini bahasa Inggris ya. Kalau yang dua tadi bahasa Indonesia, kalau ini bahasa Inggris. Atau mau nyobain itu ada Go by Example. Go by Example. Ini ada ini nih. Nah, ini tinggal misalnya mulai dari Hero World dan bisa di running di sini. Ya, ini tinggal di running aja di sini, run code. Hello World. Ini kalau orang belajar selalu pakai Hello World. Gitu. Oke, Hello World. Hello Golang. Ini tuh. Nah, jadi masalah resource sebenarnya nggak ada masalah ya. Oke banget buat belajar. Terus udah sih itu paling kalau mau apa namanya kalau mau belajar nanti boleh di share apa di ini ya boleh di share ini ya slide-nya juga nanti aku saya share juga di grup ya. Terus nextnya apa? Uh, nextnya saya coba untuk um, memberikan gambaran hal-hal yang unik dari Golang gitu. Jadi bukan bukan sesuatu yang berbeda dari pemrograman yang lain. Gitu. Biasanya kan ada ya hal yang berbeda. Kalau cara setting variabel itu pasti mirip-mirip lah ya, hampir sama gitu. Nah, aku coba hal yang berbeda. Nah, ini yang pertama itu dalam hal perulangan. Pada perulangan per di Go itu sangat simpel. Jadi kalau misalkan dalam bahasa yang lain kita kenal ada for loop, ada while do, whatever lah banyak banget gitu ya. Yang pada dasarnya sama gitu cara makanya. Nah, di sini tuh cuma ada satu for gitu. Kalau ini aku masukin ke example, itu masuk ke Go by example tadi. Nah, itu tuh for-nya sederhana banget. Jadi kalau mau for yang kayak pada umumnya gitu, ini kan I lebih kecil I plus plus, ini kayak while do, tapi sintaknya for juga. Ini for yang pada umumnya lebih kecil ini, lebih besar ini gitu. Lebih sama dengan ini, lebih kecil ini gitu kan. Atau perulangan untuk array gitu. Itu juga bisa. Bahkan
ada array gitu. Aduh, kontaknya array gimana lagi? Aku cari deh. Bukan. Jadi gitu deh. Simple ya buat core-nya. Aku jujur agak-agak lupa sintaks Go karena sejak di tempat yang baru itu jarang banget megang Go dan kebanyakan paling cuman maintain aja. Jadi eh jarang lah ini ya. Oke. Next-nya apa yang berbeda dari Go lagi itu multiple return value. Jadi biasanya kalau kita bikin function di dalam aku sih yang pernah nyoba kan dari PHP, JavaScript, VB, terus apa lagi ya mungkin sih pernah gitu. Itu belum pernah lihat ada yang bisa ngebalikin lebih dari satu. Nah, kalau di itu bisa bisa balikin lebih dari satu. Contohnya ini function false, ini kan dia bisa balikin dua. Misalkan ini aku balikin 3 gitu, 8 gini ya. A, B, C. Ini bisa. Number. Oh, di returnnya. False. 1, 2, 3. Bisa. Nah, kalau mau nggak pakai keluarannya, nggak perlu dikasih variabel, tapi dipakai underscore gini. Kenapa nggak bisa gitu penasaran? Oh, diperingatin. Di declare but not used gitu. Saya match to variable but false atau variable. Mana sih ini? Ini. Pernah ditambahin. Nah, mau. Oke. Oke. Dia bisa bisa pakai 3 atau 4 atau berapapun sah ya yang mau. Biasanya kan cuma dia satu return aja gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu error handlingnya. Kalau di bahasa pemrograman lain, biasanya error handling yang itu pakai try and catch gitu. Nah, untuk Golang itu sedikit berbeda. Jadi error itu
diperlakukan seperti variabel pada umumnya. Karena tadi dia bisa return lebih dari satu, lebih dari satu variabel dari ini kan, function bisa return lebih dari satu, maka dia biasanya ditaruh di sini nih. Contoh, di belakang nih. Jadi untuk error handlingnya itu seperti handling variabel aja. Kalau ini bisa dibaca nggak? Nah, contoh misalkan ini ada errornya nih. Kalau misalkan ARG-nya sama dengan 42, maka akan membalikin error. Gitu. Nah, ini dijalanin. Jalanin aja kalau ya. Oke. 10 and work with 42. Ya. Jadi untuk handling errornya, itu dia akan nyobain ini 7 sama 42 ya kan. Jalanin nih. Ring. Nah, karena di sini sebentar. Gimana sini? Oh ini nih. Di sini kan ada errornya nih. Dia ngabalikin error di belakang nih. F2 function F2. Di sini sebagai error kan. If tidak sama dengan nil, kan? Itu si error ini tadi, maka dia failed. Kalau dia nilainya nil, maka dia akan masuk ke sini. Nah, nil itu apa? Nil itu kalau di nil itu sama dengan nol lah ya. Kalau misalkan di bahasa pemrograman lain atau di SQL tuh biasanya nyebutnya nol gitu. Kalau di sini nyebutnya nil. Terus apalagi ya? Kayaknya udah deh. Aku cuma bikin sampai di sini. Iya, mohon maaf. Cuma sampai di sini. Oke, Mas, silakan Mas. Kalau ada yang mau kalau ada yang mau dicoba ditanyakan Mas, kalau saya bisa jawab nanti aku jawab. Tapi mungkin yang aku bisa bawain untuk sharing kali ini cuma ini aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, nanya Mas. Ya, boleh Mas. Oh, saya tahunya Golang tuh untuk web development gitu, Mas. Ternyata lebih dari itu ya. Berarti ini termasuk general purpose gitu ya. Iya, betul Mas. Iya. Sebenarnya justru di awalnya kan dibuatnya bukan untuk API sebenarnya ya. Walaupun paket dasarnya dia tuh udah bawa ini kayak web server gitu udah ada native bawaan dia udah ada. Tapi sebenarnya bukan cuma buat itu. Karena tadi kan di sini di pertama kali populer itu kan dipakai buat Docker. Tapi yang lain itu juga banyak kayak kalau Prometheus itu kan sebenarnya database tuh, database untuk monitoring. Kalau Kubernetes sudah pada tahu lah ya untuk orchestration gitu. Jadi sebenarnya general purpose mas ya. Uh, bisa dibandingkan dengan Rust, iya bisa. Tapi sebenarnya kalau Rust itu lebih dekat ke mesin mas. Jadi kalau Rust itu dibandingkan Go, Rust itu lebih kayak lebih low level sebenarnya. Jadi kalau belajar Go sama belajar Rust itu lebih gampang belajar Go. Kalau Rust itu dia nggak ada garbage collector juga. Jadi kalau untuk masalah memori, dia punya sistem sendiri sih. Sistem apa? Aku lupa namanya. Borrow dan apa gitu istilahnya dia. Ya hampir bisa dibandingkan sih. Nah, tapi Rust lebih low level lagi. Jadi kalau mau pakai sistem ya better Rust. Tapi kalau mau pakai API aja, better pakai Go. Oh ini ada yang tanya link GitHub di mana ya? Ini link GitHub untuk apa ya Mas? Kalau Go sendiri sebenarnya nggak perlu ke GitHub-nya. Karena bisa udah ada webnya, web ininya ya. Oh iya,
ada satu yang belum aku bahas kayaknya. Oke, dari struktur file sendiri, gue itu tidak punya pakem lah istilahnya ya. Tadi kan nggak punya pakem, tapi eh, ini ada satu yang mungkin bisa aku share ya. Ini salah satu contoh dari apa namanya yang GitHub yang bisa dipakai mungkin. Atau mungkin lebih enak pakai punyanya ini aja sih. Di Mas Kennedy. Oh, API. Ini mungkin struktur yang lumayan enak. Aku share aja di chat ini ya. Ada pertanyaan tuh Mas. Jika dalam pengembangan SIMRS Oh untuk ya, mengadopsi Go ini paling efektif digunakan proses apa? oke. Sebenarnya kalau mau digunakan di SIM RS, kalau mau masuk ke sistem existing, ini lebih efektif kalau kita pakai untuk ke semi atau mungkin microservice gitu ya. Kalau full microservice kan lebih susah ya karena banyak yang harus dibangun kecil-kecil. Nah, misalkan ada service baru yang kira-kira butuh apa istilahnya, butuh load yang lumayan tinggi, tapi developmentnya tidak terlalu sulit. Contoh, ini saya kasih contoh ya, misalkan kayak sistem reservasi gitu. Sistem reservasi itu mungkin bakal lumayan tinggi karena kan biasanya orang yang akses banyak ya, mau reservasi dokter, mau apa gitu untuk lewat jalan kan pastinya lebih banyak. Tapi itu kan tidak sekompleks kayak misalkan mau buat resep buat apotik gitu. Kalau resep apotik kan udah trafficnya tinggi, bikinnya juga lebih susah gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya bisa dicobain di situ dulu kalau untuk belajar, untuk ini ya. Nanti kalau cocok, nah baru deh coba mungkin yang lebih besar, modul yang lebih besar. Itu pas mungkin. Oh ya, teman-teman sekali lagi, aku ulang, walaupun bahasanya itu bisa dibilang efektif, ya, maksudnya efisien gitu ya. Tapi ini bukan jaminan bahwa sistemnya akan menjadi cepat. Oke, kalau untuk melihat sebuah sistem itu bisa berjalan dengan cepat atau tidak, itu banyak hal yang harus diperhatikan. Walaupun sudah pakai Golang, tetapi kalau misalkan database-nya tidak optimal, indeksinya tidak bagus, query-nya juga mungkin tidak optimal, itu juga bakal lambat-lambat juga. Jadi kita harus tahu dulu nih, mana bagian yang membuat sebenarnya jadi lambat. Oh, ini yang bawaan itu kayak misalnya web server itu Ya, untuk Mas? production Iya, apa sudah mumpuni untuk apa namanya tuh availability yang tinggi atau performa gitu misalnya. Karena di beberapa bahasa kan ada yang bawaannya itu ya mungkin sekedar untuk development, tapi kalau untuk production mungkin harus pakai web server tersendiri yang memang dirancang untuk traffic tinggi misalnya kayak gitu, Mas. oke. Untuk gue sendiri, bawaan web servernya itu sudah sangat kuat. Jadi saya pernah ada, jadi saya pernah ada service waktu masih di Tokopedia itu masih menggunakan ini aja, menggunakan web server bawaannya aja, tapi dia bisa handle sampai kurang lebih 3.000 request per detik. Itu bisa. Jadi sebenarnya bisa dibilang mungkin kalau kita bandingin sama Golang, sorry, Nginx atau apa aja, bisa jadi web servernya ini lebih kuat sih, Mas. Kalau menurut saya ya. Gitu, Mas. Dan kayaknya yang baru semuanya pada bawa web server sendiri sih, Mas. Kalau setahu saya ya kayak Node.js, terus ini juga Golang, Rust, terus apa lagi ya? Itu kebanyakan eh, bawa runtime sendiri sih. Kalau Iya, di rata-rata memang rata-rata begitu sih. ah, ah, ah. Kalau Python masih 50-50 ya, betul. Gitu. Kalau yang biar yang buat development aja kayaknya PHP. Kalau PHP masih buat development, tapi kalau buat production belum tahu bisa nggak.
ya performa memang tergantung banyak hal. Tapi kalau misalkan mau nyobain pakai Golang dengan full performanya, query-nya disimpelin, select aja, habis itu ngolahinnya di Golang. Insya Allah sih itu bisa jauh lebih cepat sih kalau kayak gitu. Ada ketakutan ketika saya dulu pertama kali belajar Golang, karena saya juga berangkat dari PHP gitu. PHP ketika saya ngeload array, misalkan di wilayah 10.000 aja gitu, biasanya udah memorinya udah langsung gede, terus penurunan performanya udah berasa gitu untuk user yang lain. Tapi ketika saya pakai Golang, itu sampai 10.000 atau lebih data pun oke sih, nggak ada masalah. Dia memang lebih bagus di manajemen memorinya. Jadi ketika udah di load ke memori, prosesnya dia akan sangat lebih cepat gitu. Bisa dicoba mas kalau mau nanti. Terus yang mungkin membuat pengolahan datanya lebih simpel karena perulangannya juga cuma satu core gitu kan. Jadi nanti kalau codingan sama temannya ketemunya ya itu lagi, core lagi gitu. Kan kalau misalkan kayak banyak ya pilihannya ya, wah ini ada yang suka pakai for, ada yang suka pakai while gitu. Ketika baca itu, while, oke, belajar lagi deh. Gitu. Tapi kalau di sini nggak satu sama saya. Untuk error handling juga bakal sama karena dia di treat as a variable. Kalau ada kan ada yang suka pakai throw catch, ada yang apa ya untuk yang error handling gitu kan. Ada yang juga memperlakukan seperti variabel gitu. Nah, kalau di sini nggak bakal sama semuanya error handling. Jadi setiap eksekusi function bakal dicek ada errornya nggak gitu. Walaupun lebih PR ya, lebih banyak yang harus dikerjakan gitu. Tiap kali ngehit apa namanya function ngecek dulu errornya gitu. Kalau pakai try catch kan nggak jalanin, tinggal di capture di paling bawah aja catch gitu. Kalau ada error pasti masuk situ gitu. Sebenarnya kalau mau belajar sendiri ini aja sih mas yang ini udah cukup, lebih dari cukup kalau mau. Ini udah bahasa Indonesia. Beli juga saya belinya 99.000 ketika ada promo gitu. Tapi kalau misalkan mau, kan kadang ada yang apa ya nggak nyaman kalau cuma lihat video pengen ngobrol langsung. Kalau dibandingkan dengan aplikasi desktop gitu kayaknya si Golang ini untuk kalau untuk dijadiin aplikasi desktop mungkin justru agak lebih jauh karena UI di depannya itu malah nggak ada sih. Kalaupun ada ya pakai apa ya? Aku kemarin sempet nyari ketemu sih Golang for desktop apps itu Wiles pakainya Wiles namanya. Itu dia front end-nya pun menggunakan ini web pada dasarnya. Jadi back end-nya pakai Golang, depannya pakai ini, pakai web. Jadi mirip-mirip sama kalau di JavaScript ada Electron gitu ya. Ya, itulah kayak Electron gitu. Tapi kalau mau pakai web juga nggak bisa full pakai Golang gitu kan. Di depannya tetap harus ya apalah pakai minimal pakai jQuery lah gitu ya. Karena kan depannya web nggak bisa langsung kalau kayak kalau VB, DF atau DLP gitu kan udah ada tuh tampilnya tinggal ditarik-tarik gitu ya ininya. Golang ini ada relasi sama Dart itu enggak sih? Mungkin saling sinergi atau gimana gitu kan sama-sama Google kalau nggak salah itu. Aku belum pernah baca ininya mas ya relasinya sih. Kalau setauku sih beda ya. Kalau Dart itu lebih kayak dipakai buat ini ya, nggak ngarah ke sistem gitu. Kalau Dart Atau kan mungkin Dart front-nya go back end misalnya kayak gitu atau belum pernah baca sih satu gimana? kalau itu. Tapi kayaknya beda ya. Kayaknya beda kalau ininya beda. Kalau Sama ada pernah, beda peruntukan mungkin apa ya? iya sintaknya juga nggak mirip mas. Sintaknya juga nggak mirip. Kalau Dart tuh lebih mirip ke JS sebenarnya malah agak-agak ke JS gitu. Kalau si Golang ini lebih kayak ke C sebenarnya, lebih mirip-mirip ke C.
walaupun sama-sama dari ini ya, dari Google. Sama solution dari big company itu nggak selalu fit buat kita juga ya. Jadi contoh kalau kita mau bikin aplikasi desktop pakai Golang itu kan kayaknya nggak selalu cocok gitu. Walaupun banyak orang yang sukses pakai Golang. Atau eh, mobile kalau Dart kan dipakai buat Flutter gitu ya. Sukses dipakai buat Flutter. Nah, kalau misalkan nanti kita mau bikin mobil apps pakai Flutter, nggak selalu juga itu cocok buat kita ya. Tergantung dari ini ya, tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari teman-teman untuk yang develop gitu. Ya itu tuh mas ya yang ini ya, selanjutnya ya saya balikin Ya. ke panitia. Silakan. Teman-teman yang hadir mohon untuk bisa mengisi ini absensi, link absensi ada di kolom chat ya. Nanti untuk teman-teman yang mengisi absensi hari ini nanti akan ada sertifikat yang akan dikirim ke email ya, ke email masing-masing yang terdaftar di situ. Saya kira untuk pekan ini eh, sudah cukup dulu, teman-teman. Kami juga mengajak teman-teman untuk ikut berbagi di sini menjadi narasumber. Mungkin bisa untuk bulan November ataupun Desember nanti ya. Untuk jadwal bulan Oktober sudah penuh. Pekan depan kita akan bahas tentang satu sehat, tentang pengiriman data satu sehat dengan metode bundle untuk pelayanan rawat jalan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang apa integrasi dengan satu sehat bisa mengikuti webinar untuk pekan depan. Insya Allah akan disampaikan oleh Mas Yosep dari Rumah Sakit Karyadi. Kemudian teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi dengan donasi, misalnya melalui kris, bisa dari e-money manapun, dari GoPay ataupun OVO atau yang lainnya, dengan cara scan kris yang ada di gambar, yang ada di background itu. Dan webinar ini akan tetap gratis, jadi nanti teman-teman juga bisa tetap ngikutin dan silakan di broadcast teman-teman yang lain juga bisa ngikutin juga gitu. Kira cukup ada tambahan Mas Parno? Coba Bang. Cukup ya. Eh, Terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini. Saya tutup mewakili Mas Edi karena kebetulan sedang ada tugas yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.